Jadi merasa nyaman. Sama kuda itu kita peluk, kita cium, sapi juga begitu, kemudian kambing, domba itu kita gendong, dikasih makan itu sambil kita ajak bicara, kita doakan, kita sholawati. Ternyata luar biasa. Kalau merawat domba itu jangan domba-domba yang lokal, domba kacangan. Kenapa? Satu, untungnya kecil. Yang dua, pakannya habis banyak. Yang ketiga, konsumen ataupun orang yang beli datang ke sini mesti mohon maaf, menengah ke bawah. Kami mengumpulkan yang backgroundnya para peternak, para pemodal, ataupun yang bergerak di bidang aksesoris peternakan ini yang benar-benar ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mendapatkan SK sebagai salah satu mitra P4S dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan ini satu-satunya di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Alhamdulillah saya pernah duduk di bangku pendidikan, dimulai dari SDN Paciran 1, kemudian di MTS dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Paciran Lamongan. Kemudian melanjutkan di bangku kuliah, mencicipi kuliah yang pertama di IKIP Malang, kemudian di kampus Wisnuwardana, dan juga di kampus Setai NU Malang. Untuk keluarga saya saat ini alhamdulillah dengan satu istri, kemudian 4 anak. Anak pertama kuliah di UM, anak yang kedua sedang belajar atau studi di Al-Azhar Mesir, yang ketiga di pesantren Al-Amri Kiai Sekar Probolinggo, dan yang terakhir yang umur 5 tahun ada di TK Tahfidz Mutiara Quran Malang. Saya asli dari Lamongan, Paciran Lamongan tempatnya, dan sekarang saya domisili di Jonrejo Batu. Kebetulan saat ini sedang mengelola, merintis, meriayah, mendampingi anak-anak muda yang dengan keistimewaannya bagaimana kemudian punya multi talent, punya skill, bisa bermanfaat bagi umat di Perwira Al-Andalusia. Saya ingin meneteskan air mata, sedih mengingat masa lalu. Secara insani yang mendasari saya adalah bahwa saya ini orang miskin, orang yang tidak punya. Saya dari 9 bersaudara, bahkan ibu saya almarhum tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi alhamdulillah, saya diciptakan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah, senantiasa ranking 1, mulai dari SD, MTS, Aliyah, itu ranking 1. Kemudian beberapa guru menyampaikan ke kami, ke keluarga kami, Eman, kalau Mas Arifin ini tidak kuliah, Eman punya potensi. Tapi bapak ibu saya, orang tua kami, orang tua saya ini tidak paham apa itu kuliah. Terus biayanya mesti mahal, mesti begini. Akhirnya saya bismillah bermunajat kepada Allah, merayu bapak ibu, akhirnya ya wis bismillah nyoba kuliah. Alhamdulillah ternyata diterima di kampus negeri, dan waktu itu biayanya sangat murah menurut orang-orang pada umumnya, tapi menurut kami yang SPP-nya tahun 90-an itu hanya 100.000, 110.000 per semester, per 6 bulan. Itu bagi kami sangat berat. Bismillah, orang tua kami hanya punya padi beberapa kintal dijual. Ternyata nggak hanya berhenti di situ ujiannya. Kakak saya yang berhenti sekolah itu sudah lulus sekolah, kepengen kuliah karena tidak punya mimpi dan tidak punya kemampuan, nangis juga minta kuliah. Wah, orang tua saya bingung ini. Lah wong Arifin saja yang pinter kuliahnya ini, gimana kok malah yang ini? Akhirnya dengan musyawarah biar tidak terjadi apa-apa, bismillah kuliah bareng. Cuma saya di negeri, yang kakak saya ini di swasta. Nah, berawal dari keterbatasan itulah kemudian kami yo kuliah, yo kerja. Dan alhamdulillah dapat beasiswa. Kemudian kami tinggal di masjidnya perusahaan. Kami jadi marbot, bagian nyuci, bagian ngepel, bagian adzan, ya kadang-kadang jadi khotib cadangan, jadi muadzin dan seterusnya.
Dari situ ya Allah terinspirasi, ya Allah saya dulu ditolong orang, saya bisa sampai kuliah, saya bisa sampai seperti ini karena ditolong orang. Maka saya juga kepingin menolong orang, baik keluarga kami maupun siapapun yang mau dan memang membutuhkan uluran tangan, tentunya sesuai dengan kemampuan kami. Nah, yang lebih penting adalah secara imani, secara akidah. Al-Fakir ini, tukang ngarit ini, kalau bahasa guyonan kami, tukang ngarit ini, arifin ini ingin mengamalkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso itu adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa baca kitab yang luar biasa. Kemampuan saya bagaimana melatih, mendidik, mendampingi anak-anak istimewa, anak-anak spesial ini, kemudian yang awalnya tidak punya talenta, dalam tanda petik menjadi multi talent. Perwira Al-Andalusia ini didirikan oleh 4 orang. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Basit, atau biasa kami manggilnya Gus Basit. Allah yarham almarhum, semoga Allah SWT mengampuni beliau dan menempatkan beliau di surganya, Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah seorang pengusaha muda yang luar biasa, kandidat doktor, spesialis bahasa Inggris, yakni Master Andris kami biasa manggilnya. Kemudian yang kedua ada Mas Nanang, seorang pengusaha di bidang properti. Dan yang terakhir adalah Al-Fakir sendiri, Muhammad Arifin. Nah, 4 orang ini duduk-duduk bareng, kemudian musyawarah bareng, ngobrol bareng, berbagi inspirasi bareng, akhirnya sepakat ingin mendirikan sebuah lembaga, tempat pelatihan, tempat mewadai anak-anak atau pesantren bagi remaja. Bagaimana remaja-remaja yang tidak mampu, remaja-remaja yang membutuhkan uluran tangan, remaja-remaja yang punya keistimewaan, diciptakan oleh Allah, kalau dalam bahasa kita mungkin ABK, anak muda berkebutuhan khusus. Bagaimana mereka bisa melejitkan talenta-talenta, potensi-potensi dari masing-masing anak dengan karakter dan kelebihan serta keistimewaan masing-masing. Dan kami semua berkomitmen gratis sejak dari awal. Yang penting adalah bagaimana bermanfaat bagi umat. Tentu didasari secara akidah, secara imani adalah hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana 4 orang ini dengan modal terbatas, dengan sakofah terbatas, dengan pengalaman terbatas, tapi punya mimpi yang besar, punya goyah yang besar, punya target yang besar, yakni bermanfaat bagi umat, tentunya khususnya adalah umat Islam. Akhirnya Mas Andris punya inspirasi, punya usul nama Al-Andalusia. Bagaimana tempat yang pinggir kali, tempat yang sederhana ini bisa menjadi seperti salah satu kota terkenal di Spanyol yang waktu itu menjadi bagian dari sejarah Islam, Al-Andalusia. Akhirnya bismillah, kalimatul fasal diketuklah, namanya adalah Al-Andalusia. Dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang. Dan kemudian diawali dengan kita punya rezeki masing-masing sedikit-sedikit, yakni membuka bisnis. Kita sirkah bisnis di bidang peternakan, dan dimulai dari menjual hewan kurban. Yang awalnya kita hanya 15 ekor, kemudian bisa sampai 200-an, bahkan sampai 300 kambing Jawa dan domba, plus sekitar 20-an sapi. Dan alhamdulillah akhirnya berjalan. Datanglah anak muda 1 orang, dititipkan orang tuanya, kemudian datang lagi 3 orang, ya 1 orang dari Tulungagung, kemudian datang lagi 1 orang dari Malang, tepatnya Carlos, Karangploso, kemudian dari Sulawesi ada 2 orang, ada lagi kemudian dari Vietnam, ada lagi dari Papua. Nah, yang Papua ini yang luar biasa, yang 1 orang ini adalah titipan dari Kapolsek Dau. Karena anak ini sebenarnya punya keistimewaan, terutama dari sisi saut, dari sisi suara, kiroahnya bagus, suaranya bagus, adanya bagus, imami bagus. Tapi karena lingkungan dan pengalaman, karena dia mu'alaf, ada keistimewaan, ada talenta yang sebenarnya bisa dimunculkan, tetapi lingkungan yang kemudian tidak mendukung.
Nah, perjalanan mondok di sana bertahan 1 minggu, 1 bulan, 4 bulan. Akhirnya karena suatu hal, masalah kriminal kecil dalam tanda petik dipenjara di Polsek Dau. Nah, oleh pihak kepolisian Dau dititipkan sama beberapa tokoh ke Perwira Al-Andalusia, yakni pesantren wirausaha Al-Andalusia. Dan alhamdulillah bisa bertahan 1,5 tahun. Dan itu termasuk rekor dari 6 pesantren sebelumnya. Yang lebih hebat lagi adalah diantarkannya seseorang, kalau bahasa kita itu adalah ABK, atau bahasa lainnya adalah autis. Dia alumni SDLB. Dengan kondisi orang tua yang ekonominya mungkin butuh perhatian khusus. Diantarkan ke tempat kami ini, baru pertama kali, ya Allah, teringat dawuh kiai saya dulu, guru saya dulu, kalau punya lembaga pendidikan, punya pesantren, jangan sampai menolak santri. Ternyata dikirim oleh Allah, santri yang kedua ini santri istimewa, benar-benar istimewa. Karena apa? Baru datang, jajan kue yang ada di toples itu langsung diambil dan dipegang, dihabiskan. Saya kemudian berdoa munajat, ya Allah kuatkan kami, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mendidik anak ini. Ternyata setelah kita tes, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Coba bayangkan. Tapi alhamdulillah lamban laun, ada orang bertamu ke sini, bahkan tetangganya beli hewan di sini. Kaget, loh ini kayaknya tetangga saya. Loh kok berubah drastis? Subhanallah, bisa naik sepeda motor di sini, bisa adzan di sini, bisa banyak sekali pendidikan-pendidikan, terutama ilmu hayah yang itu melejit. Apalagi anak-anak seperti ini tidak butuh ilmu alat. Tapi yang dibutuhkan adalah skill. Bagaimana ilmu hayah, ilmu tentang kehidupan. Datang juga santri yang habis dari RSC, habis dari pesantren metal. Ternyata alhamdulillah, anak-anak seperti ini kecanduan HP, di rumah stres, di rumah dibully, di sini diakui, dipuji. Kemudian teman-teman juga bekerja sama dan dikasih aktivitas. Pekerjaan ini, pekerjaan mulai dari bagaimana nyapu, bagaimana membersihkan kamar, bagaimana ngarit, bagaimana ngasih makan hewan. Dan yang lebih penting adalah mengenal karakter-karakter hewan. Bahkan kemudian afala tadabbarun, mentadaburi bedanya hewan dengan manusia. Makanya misi dari Perwira Al-Andalusia ini adalah mencetak pengusaha muda, imam muda, sekaligus dai muda. Dan alhamdulillah sudah banyak masjid, lembaga-lembaga yang percayakan kami. Yang awalnya tidak berani ngomong, akhirnya berani ngomong. Yang awalnya tidak berani jadi imam. Karena beda. Menghafalkan Al-Quran 30 juz hanya sekedar setoran bil gaib, itu banyak yang bisa. Mungkin lebih susah lagi. Tapi tidak hanya itu, tantangan realnya adalah bagaimana duhul mustama terjun ke masyarakat jadi imam. Karena ketika setoran di hadapan ustadznya, mumtaz lulus. Tapi ketika jadi imam, kemudian grogi. Apalagi kalau jamaahnya Arabiyun, wong Arab tampilannya, wow jenggotnya, wow jambangnya, wow gamis semua. Wah, hafalan sudah hilang. Artinya apa? Disitulah pentingnya pengalaman. Nah, santri-santri anak asuh kami ini kami beri pengalaman. Mulai dari ngimami di musola setempat, kemudian keluar lebih besar lagi, bahkan jadi imam ketika Jumatan di masjid besar. Kayak di Batu ini masjid dijual, masjid putih, siapa yang tidak kenal, misalkan begitu. Masjid-masjid PLN, masjid-masjid perusahaan, masjid kami instansi terkenal itu. Akhirnya dari situ kemudian anak-anak banyak berkembang dan orang tuanya, keluarganya juga senang. Bahkan Idul Fitri kemarin tidak mau pulang karena apa? Kerasan di sini. Subhanallah, akhirnya orang tuanya, keluarganya yang datang ke sini. Nah, itu sekelumit atau sekilas perjalanan dari Perwira Al-Andalusia. Jadi kami ini berproses ya, karena modal kami sebenarnya adalah satu, suka dengan ternak dulu. Nah, kebetulan kami ini lahir procot, bapak kami ini buruh, ya ternak sapi, ya ternak kambing, ternak domba. Nah, berawal dari situlah kemudian walaupun kami ini ya pernah kuliah, ya punya gelar sarjana, pernah jadi guru, pernah jadi waka, pernah jadi dosen, bahkan pernah juga terpilih jadi guru teladan dengan hadiah umroh misalkan. Tapi kenapa kok kemudian juga fokus dan menggeluti di dunia peternakan? Nah, itu diantaranya
Yang pertama adalah hobi dulu, suka dulu. Jadi merasa nyaman. Sama kuda itu kita peluk, kita cium. Sapi juga begitu. Kemudian kambing, domba itu kita gendong. Dikasih makan itu sambil kita ajak bicara. Kita doakan, kita sholawati. Ternyata luar biasa. Nah, khusus di bidang peternakan ini, jadi kami breeding, artinya kami memang berternak. Nah, kemudian anaknya dijual, tapi yang lebih banyak adalah di tradingnya, dijual belinya. Karena memang mitra kami ini sudah banyak, kami bergerak di bidang peternakan ini sekitar 17 tahun. Alhamdulillah mitra-mitranya banyak. Dari situ kemudian mereka kesusahan menjual. Apalagi sekarang sudah zamannya dunia online, marketing online. Nah, dari situ kemudian kami punya tim, kemudian pagi upload, malam upload, di mana sore maksud kami ini adalah waktu istirahat, orang-orang akan membuka HP. Nah, sambil menghilangkan lelahnya. Ternyata luar biasa respon, dan tentunya karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika tamu itu datang ke sini bahkan memberikan masukan, dan itu pengalaman bagi kami. Pak Arifin, Ustaz Arifin, kalau merawat domba itu jangan domba-domba yang lokal, domba kacangan. Kenapa? Satu, untungnya kecil. Yang dua, pakannya habis banyak. Yang ketiga, konsumen ataupun orang yang beli datang ke sini mesti mohon maaf menengah ke bawah. Tapi coba mulai beralih Mas ya ke jenis-jenis domba atau kambing sultan. Jadi bahasa kami adalah domba sultan. Jadi hasil crossingan, perkawinan, persilangan domba-domba impor dengan domba-domba lokal yang biasa kami sebut dengan Dorper, F1, F2, kemudian ada Texel, ada crossingan Texel, ada Merino, ada crossingan Merino, ada Australian, ya, ada Garut, ada Awasi, macam-macam. Nah, kambing juga ada kambing Jawa itu macam-macam, ada PE, ada peranakan PE, ada peranakan Etawa, ada Senduro, ada Jawa Randu, dan macam-macam, ada Bur. Nah, dari situ kemudian ternyata ketika kami beralih ke domba-domba sultan, betul, subhanallah, yang datang ke sini bahkan ada pengusaha Cina ya, datang ke sini kaget. Ini di dunia online menguasai terus, ini begini semuanya menyebut ini datang. Ternyata setelah dilihat kandangnya, loh lah kok elek begini. Nah, nggak tahu, fisiknya memang elek, tapi insya Allah keberkahan dan keikhlasan itu yang tidak dilihat oleh orang luar. Ya, bukannya ini kami takabur, tapi itu salah satu senjata kami dalam rangka mengetuk langit, yakni memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian yang datang ini kaya-kaya seperti tadi itu pengusaha ini waduh, bahkan pernah ada seorang pengusaha kemudian mempercayakan 300 ekor semuanya ngambil dari kami. Ada instansi ini, instansi itu, bahkan sebuah kelurahan membeli 30 ekor untuk proyeknya, untuk desa wisatanya ngambil dari kami. Bahkan terbaru ada program dari Bapak Presiden Jokowi, yakni peternak milenial. Nah, ini ada seorang pemuda yang kemudian mahasiswa ini mendapatkan bantuan 100 juta, 25 juta untuk kandangnya, 75 juta dipercayakan ke kandang Al-Andalusia pengadaannya. Subhanallah, rezeki mulai dari yang 25.000, 50.000 per ekor, kemudian Allah membuka pintu-pintu yang lain. Nah, artinya kepercayaan trust kepada tempat kami, terutama di bidang jual beli dan juga peternakan domba dan kambing ini lumayan atau bahkan sangat besar begitu. Perwira Al-Andalusia ataupun kami ini dipercaya menjadi ketua komunitas, namanya adalah Dombing, yakni domba kambing Nusantara. Nah, komunitas bergerak di bidang ternak ini sebenarnya banyak di mana-mana. Tapi yang menjadi istimewa, menjadi mumtaz, menjadi spesialnya adalah kami mengumpulkan yang backgroundnya para peternak, para pemodal, ataupun yang bergerak di bidang aksesoris peternakan ini yang benar-benar ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya peternak-peternak syariah, peternak-peternak berkah,
alumni pesantren. Jadi bagaimana kita ini mencetak santri milenial, peternak milenial, dan itu banyak program-program dari pemerintah. Walaupun kami tidak menutup, ada peternak yang mohon maaf tidak pernah sholat, ada pedagang yang tidak pernah sholat, tapi kami ajak. Makanya gerakan kami namanya adalah sebulan sekali yo ngaji, yo ngarit. Nah, di antara mereka yang kemudian terbelalak menurut mereka adalah ketika kami sampaikan, ayo kumpul di Perwira Al-Andalusia, makannya gratis, kita ajak dzikir bareng roti bulhadat, baru kemudian kita ceramai, kita berikan inspirasi sekitar 30 menit, baru kemudian kita sharing bareng, ngopi bareng seputar peternakan. Kenapa peternak ini, pemodal ini kok banyak yang rugi? Sementara para nabi itu banyak jadi pengembala. Ini mesti ada sesuatu. Mawara jidar, ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang harus dievaluasi. Why? Limada? Merginopo, kenapa kok bisa seperti ini? Akhirnya mereka terbelalak. Oh iya. Pemodalnya rugi, peternaknya rugi, bahkan penjualnya yang secara hitung-hitungan itu mestinya untung kok rugi, itu mesti ada sesuatu. Dari situ kemudian kita evaluasi bareng, kumpul bareng di sini. Di antaranya kita sering ngetuk bumi. Artinya ngetuk bumi apa? Kita ngarit, kita bikin kandang yang terbaik, kita pilih peternakan jenis-jenis ternak yang bagus, yang begini. Wah, pakannya yang terbaik, manajemen kandang yang luar biasa. Tapi lupa yang kedua, ngetuk langit. Artinya jangan cuma ngetuk bumi, tapi kita harus yo ngetuk bumi, yo ngetuk langit. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Kita usaha ikhtiar, wah betinanya yang terbaik, pejantannya yang dorper, pejantannya itu teksel, ini jenis-jenis domba misalkan. Atau kambing etawa yang terbaik, yang mahal 30 juta, 20 juta, 19 juta, 15 juta. Itu kan ikhtiar, bahasa lainnya adalah ngetuk bumi. Lali karo ngetuk langit. Artinya yang menentukan anaknya babon atau betina yang kita rawat ini beranak 1, 2, 4 Allah. Bagus, kualitasnya bagus, super siapa? Allah. Jantan atau betina? Allah. Nah, disitulah kita ini jangan cuma sekedar mengandalkan ngarit, mengandalkan kemampuan manusia, tapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kemudian banyak terinspirasi, bahkan sekarang anggotanya sekitar 200 orang. Dari situ kemudian semakin banyak kepercayaannya, akhirnya sampailah penyuluh pun mendengar, datang ke sini, silaturahmi ke sini, selain memberikan penyuluhan, berikan masukan-masukan, akhirnya ada kepercayaan bahwa tempat ini layak untuk menjadi tempat magang, tempat pendidikan, tempat latihan, tempat mencari pengalaman-pengalaman terutama di bidang peternakan, termasuk juga wisata edukasi. Di tempat ini bisa belajar tentang dunia ternak, terutama sapi, kambing, dan juga kuda. Jadi ada bonusnya bisa berkuda dan juga memanah, di mana SDM-nya, para pelatihnya, instrukturnya, pendampingnya adalah dari anak-anak yang menjadi anak asuh kami atau santri kami di Perwira Al-Andalusia. Dan puncaknya adalah akhir-akhir ini, alhamdulillah, Perwira Al-Andalusia yang pertama diajak kerjasama sebagai mitranya Dinsos Kota Batu. Tapi ini baru ajakan. Karena apa? Kami harus menyiapkan perangkat-perangkatnya, baik perangkat yang hardware maupun yang software. Yang kedua, alhamdulillah sudah mendapatkan SK sebagai salah satu mitra P4S dari Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dan ini satu-satunya di Batu, terutama yang bergerak di bidang peternakan. Dari situ itu memotivasi bagi kami untuk semakin semangat mengevaluasi, memperbaiki, termasuk juga anak-anak semakin semangat. Bagi kami pengurus, pengajar, muadib yang ada di tempat ini, di lembaga ini semakin semangat. Oh, ada harapan. Oh, di tempat pinggir kali ini ternyata bisa merubah anak-anak seperti ini. Oh, subhanallah. Dan melihat perubahan anak-anak seperti ini itu luar biasa menurut kami. Ada kebahagiaan, bahkan yang kadang membuat kami itu iri, muhasabah, nangis, malu. Apa itu?
melihat anak-anak istimewa, anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak mantan preman ini. Sebelum adzan mereka sudah bangun. Ada adzan kalau nggak sholat jamaah mereka nangis. Ustaz, kenapa nggak sholat Ustaz? Ustaz, malu kami. Bahkan ada salah satu anak asuh kami sholat tahajud terus nggak selesai. Kenapa? Karena memang dia berkebutuhan khusus. Akhirnya kami menyentuhnya. Nah, sudah cukup nak, waktunya witir nak. Witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat nak ya. Selesai, terus dongo nak, doakan orang tua nak. Hal-hal seperti ini yang membuat kami bahagia yang tidak bisa dinilai dengan uang, dengan fulus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi orang tuanya kemudian mengucapkan terima kasih, terima kasih. Sebuah kebahagiaan yang menurut kami tidak bisa diuangkan, tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Dan kami mohon doa bagi jenengan semua, semoga kami tetap ikhlas, istiqomah untuk mendampingi, diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak istimewa ini. Saat ini sedang marak yang namanya pesantren wirausaha atau lembaga yang bergerak di bidang wirausaha. Mohon doanya dan sekaligus ini sebagai bahan renungan bagi kita bersama. Yang pertama adalah tetap amanah. Amanah. Sidqul amanah, menjaga amanah. Kepercayaan dari Allah, titipan dari Allah, kepercayaan dari orang tua menitipkan putra-putrinya, sekaligus adalah menjaga amanah ketika ada harta, ada sedekah, ada zakat, ada hibah yang dititipkan ke lembaga, maka mestinya pengelola, pengurus harus amanah. Biar apa? Hidupnya berkah, pengelolanya ya berkah, santri-santrinya berkah, biar kemudian tidak menimbulkan banyak masalah. Nah, yang lebih penting lagi adalah khulusun niyah, niat yang ikhlas. Bukan karena wah, bukan biar diakui orang, bukan biar agar update status, bukan ini, enggak. Khulusun niyah, yakni niat yang ikhlas saat ini begitu susah untuk dicari. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga, mulai dari tempatnya, fasilitasnya, yang dimakan, ya, yang dipakai tetap halal. Halalul zati itu bagian dari kunci agar ustadznya, murabinya, muadibnya, mudirnya, anak asuhnya penuh dengan keberkahan dan menjadi anak yang soleh solehah, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hanya ini inspirasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Megzi, zikre salafista, syairio and gracias manasia saluha, sayonara, sugeng pinanggih malih, ilal liqa, sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.